ciplakan dari Taurat dan Bible. Dia mengatakan Quran ini adalah buatan para penyair Muslim abad 2 dan 3. Ada yang mengatakan Quran ini tidak asli, sudah mengalami banyak perubahan. Ada yang mengatakan Quran ini buatan para sahabat, ya. Ada yang mengatakan Quran itu harus dibedakan dengan mushaf. Quran asli tapi sudah hilang. Sementara mushaf yang kita miliki sampai sekarang itu masih ada tapi tidak asli, ya begitu ya. Di rata-rata pandangan orientalis ini sangat tendensius terhadap Islam dan juga terhadap Al-Quran. Dalam konteks itulah menurut saya para ulama, para sarjana muslim berusaha untuk mengimbangi dan melakukan melakukan counter ya terhadap gagasan-gagasan yang diusung oleh para orientalis. Nah, memang kemunculan orientalisme dalam kajian tafsir maupun kajian Al-Quran itu bukan satu-satunya sebab mengapa kajian tafsir ini dikembangkan di dunia Islam. Ada beberapa alasan lain ya. Alasan lain itu antara lain adalah bahwa memang umat Islam merasa berkebutuhan ya, merasa butuh untuk mengembangkan maupun ilmu tafsir, tidak hanya terbatas pada tafsir tapi juga kajian tafsir. Nah, ada juga alasan lain yaitu sebagai usaha untuk membangunkan umat Islam dari keterbelakangan ilmu maupun keterbelakangan peradaban. Dan saya kira era modern ini ditandai dengan usaha umat Islam ya untuk menafsirkan Islam dari berbagai dimensinya. Ada yang melalui tafsir Quran, ada yang hadis, ada yang sejarah, ada yang pemikiran, dilakukan dalam konteks memperbarui ajaran Islam. Nah, istilahnya ada usaha-usaha untuk melakukan pembaharuan agar Islam ini maju melalui pengembangan ilmu pengetahuan. Nah, terkait dengan pembaharuan ini setidaknya ada dua corak ya, ada dua corak pemikiran Islam dan itu tentunya berdampak kepada kajian tafsir. Ada dua model pembaruan yang diusung oleh umat Islam menghadapi perubahan zaman. Yang pertama adalah pola reformasi ya, pola reformasi. Mereka ini adalah kelompok reformis. Bahasa Arabnya adalah kelompok islah ya, islahiyun, gerakan islah, harakatul islah. Gerakannya namanya harakatul islah, orangnya adalah islahiyun, atau dalam bahasa Inggrisnya itu reformis, bahasa Indonesianya kira-kira pembaharu ya, pembaharu. Nah, kelompok kedua ada namanya ihyaiyun, dari kata-kata ihya, menghidupkan ya, menghidupkan. Bahasa Inggrisnya revivalism, misalnya ya revivalisme gitu saja ya, karena kita sulit menerjemahkan revivalisme ini ke dalam bahasa Indonesia. Nah, dua kelompok ini sangat berbeda ya, sangat berbeda dalam semua hal, termasuk dalam hal kajian tafsirnya maupun dalam hal tafsirnya maupun dalam hal pemikiran secara umum. Kalangan reformis ya, itu kalau di Indonesia itu seperti NU dan Muhammadiyah. Kalau di
dunia Arab itu seperti Muhammad Abduh, ya, Ahmad Amin di Mesir itu gerakannya yang bersifat reformis tadi itu bercorak pada usaha untuk membangun, ya, membangun dari dalam. Karena itu kita lihat NU dan Muhammadiyah itu membangun kalau Muhammadiyah pendidikannya, kalau NU ini ritualnya dalam rangka membentengi diri atau bahkan juga dalam rangka membekali diri agar bisa mengejar ketertinggalan. Kalau kaum revivalis itu sangat beda. Mereka tidak dalam rangka, dalam satu sisi untuk membangun membangun kemajuan, ya, untuk meraih kemajuan, dan dalam rangka untuk mengejar ketertinggalan. Ini melakukannya dengan cara melawan, ya. Karena mereka percaya bahwa ketertinggalan atau fenomena keterbelakangan yang terjadi di dunia Islam itu disebabkan adanya senario, ya, yang dilakukan secara sengaja terutama oleh pihak Barat, orang Eropa, sehingga sumber keterbelakangan orang Islam yaitu Eropa itu harus dilawan. Nah, inilah yang menjadi ciri khas dari orang-orang revivalis, ya, orang-orang revivalis. Maka tafsir mereka seperti tafsir Tidal Quran itu adalah tafsir perlawanan terhadap Barat. Dan sejauh yang saya tahu baru satu tafsir ini, ya, tafsir Tidal ini yang merupakan tafsir perlawanan terhadap dominasi Barat. Yang lain saya tidak tahu apakah ada tafsir lain yang sejenis dengan Dilal, ya, Dilal. Itu ada kaum Salafi Wahabi, ya, ada kaum Salafi Wahabi yang mereka ini tidak reformis, tidak revivalis, ya. Saya kira mereka ini, ya, kita sebut sebagai Salafi Wahabi itu saja, yang mengkombinasikan, ya, antara model reformis dengan model revivalis. Model reformasi yang metode reformasi yang mereka anut adalah dengan cara memperbaiki diri ke dalam, ya, membangun kekuatan dari dalam. Itu model yang mereka mereka buat, ya, mereka anut dari kaum reformasi. Tapi dari kaum revivalis mereka juga mengambil model revivalis juga mereka anut. Tapi kali ini kalau kaum revivalis itu melawan pihak luar, kalau kaum Salafi Wahabi melawan pihak dalam, melawan kaum muslim, sesama muslim. Sehingga yang terjadi adalah kaum Salafi Wahabi ini mereka bermaksud untuk memperbaiki diri, ya, dengan cara membersihkan, ya, ajaran-ajaran atau akidah-akidah yang mereka anggap sesat, mereka anggap bid'ah, itu dalam rangka memperbaiki akidah intern, tapi juga dengan cara melawan. Dan kali ini yang dilawan bukan orang lain melainkan sesama muslim sendiri. Dengan demikian kaum Salafi Wahabi ini menjadi tantangan tersendiri, ya, bagi umat Islam karena cenderungannya yang gemar menyulut permusuhan di dalam tubuh umat Islam. Mereka ini sangat berbahaya dan mengkhawatirkan, ya, dalam konteks ini. Nah, itulah kira-kira dua aliran atau tiga, ya, terkait dengan pemikiran Islam, dan itu juga relevan dengan atau dalam kajian tafsir ini.
Nah, dengan demikian maka kajian tafsir ini seperti yang tadi sudah saya sampaikan itu adalah bidang ilmu yang sangat baru ya, yang muncul di era modern ini yang tadi saya katakan beriringan dengan secara politik munculnya kolonialisme dan imperialisme dan bersamaan dengan itu munculnya orientalisme. Sehingga bahwa kajian tafsir itu digagas pada mulanya oleh para orientalis. Tapi ini teori saya. Ini teori saya. Saya bisa salah, bisa benar. Kajian tafsir itu digagas oleh para orientalis yang kemudian umat Islam merespon, ya, merespon apakah dengan kritik atau dengan dekonstruksi dan seterusnya. Itu juga berarti bahwa orang Barat, orang Eropa dalam hal kajian tafsir itu mendahului umat Islam. Dan karena mereka mendahului, maka sampai sekarang mereka lebih maju dalam hal kajian tafsir dan kajian Al-Quran. Dalam hal Quranic Studies mereka lebih maju. Di dunia Islam, di dunia Arab umpamanya ya, Timur Tengah sana, itu yang maju adalah kajian tafsirnya. Dan itu bagus ya, nggak ada masalah ya. Kajian tafsir atau ulumul Quran itu maju. Makanya kita menemukan banyak ahli tafsir, banyak ahli ulumul Quran yang hebat-hebat di dunia Arab sana. Dan saya kira di Indonesia juga, di Indonesia sudah ini ya, di Indonesia lebih kuat kajian tafsirnya ya daripada tafsir maupun ulumul Quran. Kalau di barat sana, di Eropa sana yang lebih maju adalah kajian tafsirnya atau kajian Al-Qur'annya. Adapun tafsirnya sendiri itu tidak berkembang sama sekali dan saya kira itu bisa dimaklumi karena orang barat tidak menguasai bahasa Arab ya, apalagi sampai menguasai ilmu-ilmu alat untuk tafsir. Maka kita lihat umpamanya dari segi produksi hasil penelitian di bidang kajian tafsir, kita melihat di barat itu lebih agresif dan progresif ya. Umpama di sana ada beberapa jurnal ya, ada beberapa jurnal yang khusus untuk mengkaji mengenai Quran. Antara lain itu adalah ada jurnal namanya Journal of Quranic Studies ya, Journal of Quranic Studies. Dan saya rasa Anda sebagai mahasiswa ilmu Al-Quran dan tafsir, saya kira perlu sekali ya untuk mengikuti jurnal ini. Namanya Journal of Quranic Studies yang diterbitkan oleh Edinburgh University ya. Edinburgh University. Nah, Edinburgh University ini punya satu fakultas khusus yang namanya itu School of Middle and African Studies ya, Fakultas Kajian Ketimuran dan Afrika, disingkat SOAS, SOAS. Nah, SOAS inilah yang menerbitkan Journal of Quranic Studies. Nah, ini jurnal yang sangat luar biasa dan saya kira untuk kajian Quranic Studies ini jurnal terlibat dan terbagus ya sedunia menurut saya. Nah, kalau kita lihat di situ maka nampak sekali bahwa para penulisnya ini kebanyakan bukan dari dunia Islam ya. Kalau dilihat dari nama-namanya, mereka kebanyakan dari dunia Barat, dari Eropa. Kalau dilihat dari namanya, cuma kan kadang-kala nama ini kan juga tidak menjamin ya. Kadang-kala namanya Arab tapi tidak Muslim. Ada kalanya namanya itu londo-londo gitu tapi ternyata Muslim ya. Tapi untuk sementara kalau kita bisa lihat, kalau kelihatan sekali bahwa para penulis di jurnal itu rata-rata itu dari dunia Barat.
itu jurnal ya. Buku pun demikian, buku-buku yang terkait dengan kajian tafsir maupun kajian Al-Quran itu lebih agresif di dunia Barat daripada di dunia Islam. Di dunia Islam itu buku-buku yang terbit itu banyak tentang tafsir, tentang ulumul Quran gitu ya. Umpamanya tentang apa namanya yang terbaru apa tafsirnya Imam Syafi'i gitu kan, itu tergolong baru kan ya, tahun 2000 berapa itu ditemukan tafsir Imam Syafi'i. Kalau pemikiran, kalau kajian tafsir atau pemikiran tafsir itu jarang di dunia di Arab itu jarang ya. Yang banyak di Eropa ya, di Barat. Nah, untuk lebih jauhnya mengenai perbedaan antara tafsir dengan kajian tafsir ini, pertama-tama yang harus kita yang ingin saya katakan adalah bahwa kalau kajian tafsir itu adalah pemikiran ya, pemikiran tentang tafsir. Jadi kalau tafsir itu contohnya umpamanya Al-Misbah ya, Al-Misbah itu tafsir. Kajian tafsir, pemikiran tafsir itu adalah kajian-kajian tentang tafsir Al-Misbah itu. Baik dilihat dari segi metodologinya maupun alirannya maupun pemikirannya. Nah, kajian tafsir ini juga mencakup kajian Al-Quran ya, ABCD, tapi juga tentang Al-Quran. Kajian tentang Al-Quran, bukan tafsirnya, tapi kajian Al-Quran. Yang dalam bahasa Inggris itu dikenal sebagai istilah atau dikenal dengan istilah Quranic Studies ya, Quranic Studies. Quranic Studies itu bukan tafsir, tapi kajian Al-Quran. Nah, kajian Al-Quran ini umpamanya ya bisa melihat umpamanya mengenai konsep-konsep tertentu dalam Al-Quran atau mengenai konsep-konsep tertentu dalam Al-Quran menurut BCD umpamanya begitu. Jadi ada perbedaan ya, ada perbedaan antara tafsir dengan kajian tafsir. Nah, terkait dengan kajian tafsir, dan ini juga nantinya mengerucut kepada pemetaan ya, pemetaan kajian tafsir. Kajian tafsir ini bisa dipetakan menjadi 3, atau dengan ungkapan lain aspek yang menjadi perhatian kajian tafsir selama ini. Yang pertama adalah yang menjadi perhatian kajian tafsir adalah metodologi, ya, metodologi. Yang kedua adalah aliran tafsir, dan yang ketiga adalah pemikiran tafsir. Ya. Metodologi, kemudian aliran, kemudian pemikiran. Nah, yang dimaksud dengan metodologi ini adalah bisa metodologi tafsir tertentu, bisa juga metodologi metodologi kita dalam memahami tafsir maupun dalam memahami Al-Quran. Nah, di era modern dan kontemporer ini, ketika bicara mengenai metodologi penafsiran Al-Quran, itu banyak orang yang kemudian langsung terlintas di benaknya itu metodologi yang namanya hermeneutika. Dan pemikiran tafsir atau kajian tafsir maupun kajian Al-Quran seputar metodologi itu banyak sekali yang mengarah ke sana ya, mengarah kepada hermeneutika. Karena itu kita mengenal umpamanya ada Muhammad Arkun ya, Muhammad Arkun yang ya terkenal lah ya, yang terkenal dan banyak bicara mengenai hermeneutika. Ada juga Abid Al-Jabiri umpamanya ya, ada Nasr Hamid Abu Zaid, kemudian Farid Ishaq, itu teman saya, kemudian Said Hussein Nasr ya, bukan Fazlur Rahman. Teman ini
gurunya guru saya ya, Fazlur Rahman ini. Saya punya guru namanya Ibrahim Musa. Ibrahim Musa ini punya guru namanya Fazlur Rahman. Nah, sehingga salah satu buku Fazlur Rahman yang ditulis dan belum selesai kemudian beliau meninggal itu dilanjutkan oleh guru saya namanya Ibrahim Musa tadi itu ya, dilanjutkan kemudian diterbitkan. Dan dalam proses melanjutkan itu saya ikut terlibat karena waktu itu saya sedang di luar negeri sana, ikut terlibat dalam proyek menyelesaikan bukunya Fazlur Rahman yang waktu itu belum selesai, sehingga nama saya ada di situ, ada di pendahuluan atau ada di pengantar, yaitu ada nama saya di situ. Jadi hermeneutika ini menjadi katakan primadona ya, primadona dalam kajian metodologi Al-Quran atau metodologi tafsir. Nah, terkait dengan hermeneutika ini saya ingin menggarisbawahi ya bahwa hermeneutika itu tidak satu ya, coraknya banyak dan tokohnya juga banyak. Masing-masing dari tokoh ini tentunya beda-beda ya. Sehingga kalau ada yang mengatakan saya menolak hermeneutika, itu tidak omongan yang tidak benar ya, karena hermeneutika itu banyak sekali. Yang mana yang Anda tolak? Sama halnya dengan kalau Anda mengatakan saya senang sama hermeneutika, itu juga kalimat yang tidak sempurna ya. Karena hermeneutika yang mana itu harus dijelaskan karena tidak sama antara yang satu dengan yang lain. Nah, kalau menunjuk kepada tokoh-tokohnya, saya bisa mengatakan bahwa tokoh-tokoh yang menggunakan hermeneutika dan menurut saya itu konstruktif itu adalah seperti Fazlur Rahman. Itu hermeneutikanya itu hermeneutika yang konstruktif ya. Ya yang katakan yang manfaat lah gitu ya, manfaat. Open movement segala macam itu bagus lah, bagus. Kemudian Farid Ishaq ya, itu senior saya ya. Kemudian Abdullah Said, orang yang ngajar di Australia itu, di Melbourne itu konstruktif itu bagus itu ya, bisa Anda pelajari ya. Tapi sudah sering sih Abdullah Said ini diangkat di UINSA untuk disertasi maupun tesis, sudah sering ya. Ini kalau diangkat lagi ya agak-agak bosan gimana. Nah, kemudian ada juga yang hermeneutika yang katakan yang dekonstruktif ya, dekonstruktif dalam artian tidak cocok lah digunakan untuk menafsirkan Al-Quran ya. Kalau menafsirkan atau mengkaji tafsir mungkin boleh, tapi kalau untuk menafsirkan Al-Quran ini tidak cocok ya. Antara lain hermeneutikanya Nasr Hamid Abu Zaid, itu guru saya ya, guru saya. Kemudian hermeneutikanya Muhammad Arkun, nah ini kebablasan ya, kebablasan. Nah, kalau Nasr Hamid Abu Zaid itu kan terkenal dengan ucapannya bahwa Quran itu memiliki sisi historisitas ya, tarikhiyatul Quran, historisitas. Dan terus terang selama saya menjadi murid beliau, saya tidak pernah paham itu historisitas itu apa ya. Saya tidak pernah paham. Beliau hanya sering mengatakan bahwa setiap ayat dalam Al-Quran itu punya konteks sejarah sendiri ya, yang membuatnya diturunkan. Jadi terus saya tanya, konteks sejarah itu apakah asbabun nuzul itu? Iya betul katanya. Ya, kalau asbabun nuzul kan selesai sudah, itu sudah dibahas lama kan dalam ulumul Quran. Ngapain dipersusah menjadi historisitas segala macam ya. Kemudian beliau yang paling terkenal juga ungkapannya bahwa Quran itu adalah naqafi, produk budaya. Ketika saya tanya produk budaya ini apa sih maksudnya gitu ya, saya nggak pernah paham itu. Ya, dia menjelaskannya kayak tadi itu, bahwa setiap ayat Quran itu
memiliki latar belakang budaya tersendiri, latar belakang sejarah tersendiri, yaitu asbabun nuzul itu yang membuatnya diturunkan dalam konteks tertentu. Nah, kalau hanya itu sih nggak ada masalah ya. Kalau itu maksudnya nggak ada masalah. Cuma saya tanya, kalau memang maksudnya itu, kenapa menggunakan istilah muntaj taqafi yang sangat kontroversial? Kenapa tidak menggunakan istilah asbabun nuzul saja? Lebih aman ya. Dan beliau menjawab waktu itu, tapi saya tidak paham juga jawabannya karena sangat filosofis dan menurut saya juga muter-muter ya. Pada prinsipnya asbabun nuzul itu pada prinsipnya sesungguhnya, tapi dia lebih menggunakan istilah hermeneutika yang lebih rumit, jelimet, tidak to the point ya, buat sesuatu yang gampang menjadi susah. Jadi arkun apalagi ya, arkun ini dibandingkan tokoh yang lain menurut saya dalam hal hermeneutika, arkun ini paling, dan menurut saya paling nyeleweng ya, paling nyeleweng. Sehingga untuk arkun saya sangat tidak merekom kepada Anda untuk bersimpati kepadanya, dan saya sungguh mohon maaf karena harus mengatakan ini, karena bacaan saya terhadap arkun itu, saya menemukan arkun ini keblinger ya, keblinger, kelewat batas ya. Dia tidak mengakui Al-Quran, tidak mengakui Quran sebagai wahyu, tidak mengakui kesucian Al-Quran. Al-Quran harus dianggap mati segala macam ya, kayak gitu. Itu yang saya kira tidak cocok untuk Al-Quran. Adapun kalau hermeneutika digunakan untuk mengkaji kitab-kitab tafsir, nah itu beda lagi masalah ya, beda lagi masalah. Walaupun dalam masyarakat muslim kadangkala mengkritisi tokoh-tokoh yang sudah terukir dalam sejarah, itu kadangkala juga masalah juga ya dalam masyarakat muslim. Contohnya Nasr Hamid Abu Zaid mengkritisi Imam Syafi'i ya, dan gara-gara itu Nasr Hamid Abu Zaid dituduh murtad ya, padahal hanya mengkritisi Imam Syafi'i. Kalau menurut saya mengkritisi Imam Syafi'i ya tidak apa-apa ya, tentunya dengan tetap menghormati beliau ya. Dan itu yang dilakukan oleh Nasr Hamid. Beliau tetap hormat pada Imam Syafi'i, tapi mengkritisi beliau. Tapi kemudian orang Mesir waktu itu bereaksi terlalu berlebihan dan menganggap beliau sampai murtad ya. Nah, kalau menurut saya sekali lagi hermeneutika ini untuk mengkaji tafsir nggak ada masalah, tapi kalau untuk mengkaji Al-Quran itu bermasalah, terutama hermeneutika yang diusung oleh orang-orang kayak Abid Al-Jabiri ya, Nasr Hamid Abu Zaid, lebih-lebih Muhammad Arkun. Untuk Muhammad Arkun ini sudah nggak karu-karuan ya hermeneutikanya. Itu satu ya, metodologi. Jadi kajian tafsir di era modern ini lebih atau sangat fokus kepada satu metodologi. Yang kedua pada alirannya, Nah, salah satu aliran yang menjadi primadona ya dalam kajian tafsir di era ini adalah tafsir ilmi ya, aliran tafsir ilmi itu yang menjadi perhatian banyak orang, sehingga kajian-kajian mengenai tafsir ilmi banyak sekarang ya, pro kontranya itu banyak. Di samping tafsir-tafsir yang lain, kalau di dunia Arab itu tafsir Muqarin ya, Ijmali, Tahlili segala macam itu banyak juga dikembangkan di dunia Arab, terutama di kampus-kampus tradisional seperti Al-Azhar. Itu yang kedua ya. Yang ketiga adalah pemikirannya. Nah, ini juga yang ramai, tapi ramainya itu bukan di dunia Arab. Di Indonesia lumayan ramai, tapi di dunia Barat ini yang paling ramai. Pemikiran di sini maksudnya adalah kajian-kajian yang membahas mengenai konsep-konsep tertentu ya, konsep-konsep tertentu.
Umpamanya konsep ahlul kitab dalam tafsir ABCD, ya. Konsep keberagaman, kebinekaan umpamanya dalam tafsir ABCD, konsep gender dalam tafsir ABCD, pendekatan ABCD dalam tafsir ABCD, umpamanya begitu ya. Pendekatan semantik, ya, pendekatan leksikal, ya, pendekatan semiotik, pendekatan sosial, tafsir adabi, istimai menurut Bintu Syati, umpamanya begitu. Itu pemikirannya, itu pemikiran. Dan itu yang sekarang rame ya, itu yang sekarang banyak dikaji ya di berbagai pusat-pusat kajian di Indonesia. Kalau Anda melihat hampir di setiap UIN itu ada jurnal Al-Qur'annya ya. Kalau di UINSA kan ada jurnal Mutawatir itu ya. Itu jurnal yang terakreditasi di Usuludin, dan saya kira Anda juga perlu mengikuti ya jurnal Mutawatir ini untuk melihat saja. Kalau perlu untuk mendalami, dilihat judul-judulnya, kira-kira isu-isu apa saja sih yang diangkat oleh para penulis ini. Dan umumnya isu-isu yang diangkat oleh para penulis dan dimuat di jurnal itu adalah isu-isu yang berkembang pada masa ini. Sehingga dengan mengikuti jurnal itu, Anda bisa mengikuti perdebatan yang sedang berlangsung ya seputar kajian Al-Quran, kajian tafsir di Indonesia. Kalau di luar negeri tadi itu saya sarankan mengikuti jurnal Quranic Studies. Jurnalnya itu bisa diakses dan bisa dibaca penuh untuk beberapa artikel. Untuk artikel yang lain itu harus berbayar. Saya tidak tahu kenapa begitu, mungkin yang bisa diakses itu adalah artikel-artikel yang sudah lama, ya, yang sudah bertahun-tahun lamanya. Adapun yang baru itu tidak bisa diakses kecuali dengan berbayar. Namun ada kalanya ada beberapa artikel itu yang walaupun baru bisa diakses, bisa dibaca. Nah itu mungkin artikel yang tidak terlalu laku ya, sehingga digratiskan. Adapun artikel yang mahal, yang laku, yang diburu banyak orang, itu yang berbayar. Nah itu baca saja judul-judulnya ya, dan Anda saya kira akan terkejut ya betapa di dunia barat sana itu ada kecenderungan untuk kembali ke turos, ya, mengkaji hermeneutikanya As-Suyuti umpamanya kayak gitu ya. Nanti saya kirimkan satu contoh artikel yang membahas tentang hermeneutika As-Suyuti ya. Kembali ke turos, kembali ke masa klasik, membahas Imam Syafi'i ya, usul fiknya maupun usul tafsirnya gitu. Ada kecenderungan untuk ke sana. Sementara kalau orang Islam, terutama orang Indonesia, itu lebih cenderung kepada kajian-kajian kekinian, contohnya hermeneutika Gadamer ya gitu, hermeneutikanya Abid Al-Jabiri, Arkon, ya, yang kontemporer begitu. Sedangkan orang Barat itu justru banyak yang ingin kembali kepada turos. Ya. Dan saya sungguh menemukan dalam turos itu banyak sekali mutiara yang perlu kita gali. Kemudian ini tema pertama itu adalah tentang Imam Syafi'i. Imam Syafi'i saya angkat karena beliau adalah jangkarnya ilmu tafsir, ya. Bahkan jangkarnya kajian tafsir. Memang kitab Ar-Risalah ini dimaksudkan sebagai kitab usul fiqh ya. Tapi pada akhirnya ternyata usul fiqh ini juga, atau kaidah-kaidah usul fiqh ini juga berguna bagi kajian tafsir maupun dalam ulumul Quran. Sehingga saya merasa bahwa karena ini kajian tafsir, maka saya merasa kita harus mengawalinya dengan
tokoh yang itu menjadi jangkar daripada kajian tafsir ini, dan itu saya tentukan sebagai, dan itu Imam Syafi'i menurut saya ya. Maka mohon jangan ada pikiran bahwa kok kembali Imam Syafi'i kok jauh sekali gitu. Untuk Anda ketahui bahwa kajian Imam Syafi'i juga terus dilakukan di era modern ini karena masih banyak hal-hal yang harus kita dalami mengenai Imam Syafi'i. Baik, saya kira sementara itu sebagai pengantar, sambil saya absen, silakan Anda kalau ada yang ingin ditanyakan silakan, tapi siapkan dulu. Setelah absensi baru boleh Anda bertanya. Saya absen dulu sebentar. Silakan dibuka mikrofonnya. Muhammad Esa. Oke, Prof. Adib. Muhammad Ulul Albab. Muhammad Gufron. Nafisa. Nur Istiqlaliyah. Nur Sofia. Hadir, Prof. Rifki Muhanif. Hadir, Prof. Setia Budi. Samsul Mawardi. Hadir, Prof. Tiara Sukmawati. Hadir, Prof. Umarul Faruk. Wildana Zulfa. Hadir, Prof. Saya ulangi yang belum hadir. Muhammad Ulul Albab. Hadir, Prof. Nafisa. Maaf tadi. Jadi, Ya, Setio Budi. Setio Budi. Ayo, Setio Budi mana? Belum. Umarul Faruk. Oke, berarti yang tidak hadir Setio Budi sama Umarul Faruk. Baik, tadi hadir, Prof. Umarul Faruk sebenarnya join, Prof. Cuman Iya, Bapak keluar. mati. Setio Budi tidak ada. Ya, kalau Setio Budi nggak ada di. Oke. Baik, ada pertanyaan? Silakan. Tidak ada. Baik, iya silakan ya. Kalau penjelasannya sedemikian itu berarti kira-kira antara hermeneutik dengan ilmu tafsir sebenarnya nggak ada beda, Prof. Hanya beda istilah saja. Tepat gitu. Saya tidak dengar. Saya tidak dengar. Tidak tahu kamu dengar apa enggak. Saya tidak dengar. Kecil, Kak, suaranya. Jika penjelasannya seperti itu tadi, berarti apakah ada perbedaan antara ilmu tafsir dengan hermeneutik? Oh, baik. Hermeneutika itu sendiri adalah ilmu tafsir ya. Hermeneutika itu sebetulnya secara mendasar bisa diartikan sebagai ilmu tafsir. Tapi dia harus dibedakan dengan ilmu tafsir. Karena itu dalam apalagi ilmu Al-Quran. Karena itu dalam bahasa Arab hermeneutika ini tetap disebut al-hermeneutika ya, bukan ilmu tafsir atau ilmu Al-Quran.
Hanya saja hermeneutika ini menyediakan metodologi penafsiran. Cuma metodologi penafsirannya itu beda dengan ilmu Al-Quran. Ada beberapa hal yang sama memang, ya. Umpamanya hermeneutika mengajarkan apa yang disebut sebagai penundaan makna, ya, menunda makna. Menunda makna ini kalau dalam ilmu Al-Quran itu kan seperti al-bayan, ya. Al-bayan dalam mazhab Hanafi itu kan diartikan sebagai ku al-makna al-jali wa akhdhu al-makna al-khafi, atau tarku al-makna al-jali ila al-khafi, atau tarku al-makna al-jali wal luju'u ila al-makna al-khafi, yang artinya itu adalah meninggalkan pemaknaan yang jelas, pemaknaan yang tersirat, ya, meninggalkan makna yang tersurat, mengambil makna yang tersirat. Jadi yang jelas itu untuk mencari makna yang tersirat. Kenapa begitu? Ya, memang penafsiran itu kayak begitu. Penafsiran itu seorang mufassir itu dituntut untuk istilahnya itu mencari makna yang tersembunyi di balik kata-kata. Contohnya umpamanya alhamdu. Alhamdu kan maknanya kan as-sana'u, umpamanya begitu, ya, as-sana'u. Tapi kira-kira makna yang tersembunyi apa, ya? Itu tugas seorang mufassir untuk mencari makna yang tersembunyi. Setelah tentunya mengambil al-makna al-lafzi dari kata-kata itu, al-makna al-lughawi itu yang paling penting, ya. Kayak sufi umpamanya, sufi itu orang yang paling gemar, ya, mencari makna yang tersembunyi di balik kata-kata. Yang sufi ini paling sering melupakan sih, ya, al-makna al-lughawi. Padahal mestinya makna lughawi dulu. Kalau itu sudah, baru al-makna al-isyari, istilah kaum sufi itu. Sehingga kata-kata umpamanya tun, ya, dalam surat apa itu, fakhlaqna alaika innaka bilwadi al-muqaddasi tuwa, ya, fakhlaqna alaika, dan lepaslah kedua sandalmu. Sandal, makna lughawi daripada na'lun itu sandal. Tapi makna isyari dari sandal itu menurut para sufi adalah apa? An-nafsu al-lawwamah, karena dia ada di bawah kan sandal itu, ya, istilahnya hina kan, di bawah. Maka maksudnya makna isyarinya adalah an-nafsu al-lawwamah, an-nafsu al-mazmumah, jiwa-jiwa yang kotor. Itu makna isyari dari na'lun menurut kaum sufi. Jadi para mufassir itu dituntut, ya, atau bukan dituntut lah, saya kira bagus-bagus saja ketika mencari makna yang tersembunyi di balik sebuah kata, tapi tentunya terlebih dahulu menegaskan makna lughawi dari setiap kata. Sebab kalau makna isyari semua, maka akan kacau, ya, penafsiran itu, karena orang akan cenderung menafsirkan sekehendak hati. Penafsirannya tidak lagi tunduk pada kaidah-kaidah kebahasaan yang berlaku kalau isyari semua. Nah, hermeneutika mengajarkan seperti itu, ya, mengajarkan apa? Penundaan makna. Jadi dalam setiap kata itu ada makna yang mubasyir, ya, makna yang direct, makna yang umpamanya ketika Anda bilang meja, maka yang terlintas dalam benak Anda adalah, ya, meja itu sebuah benda yang namanya meja.
Tapi harus ditunda dulu karena dalam hermeneutika meja ini bisa berarti sesuatu yang lain. Ya, karena itu harus diartikan sedemikian rupa, dipelajari korinahnya. Kalau ada korinah tertentu, maka itu bisa dipakai sebagai data untuk menafsirkan kata tertentu sehingga menjadi atau memiliki makna yang lain gitu ya. Nah itu ada persamaan di situ sehingga ada kalanya hermeneutika ini juga berguna untuk menafsirkan Al-Quran, ada kalanya. Tapi secara sangat umum ini beda memang hermeneutika dengan ulumul Quran ini karena hermeneutika punya kaidah-kaidah yang sangat katakan berbahaya ya ketika digunakan untuk menafsirkan Al-Quran. Umpamanya dia mengajarkan hermeneutika itu mengajarkan kaidah mautun nas ya, kematian teks. Kematian teks yang Anda tafsirkan itu harus dianggap sebagai sesuatu yang mati. Nah itu ketika Anda menafsirkan Al-Quran dengan menggunakan kaidah itu, maka berarti Anda menganggap Quran itu sebagai kitab yang mati. Coba untuk Al-Quran. Saya kira gitu ya. Oke, Prof. Terima kasih, Prof. Okay. Yang lain? Baik, tidak ada. Baik, kalau tidak ada, saya kira untuk hari ini cukup ya. Mohon maaf tidak bisa penuh 2 jam karena hari Selasa ini saya ngajar 5 kelas ya, jadi harus ngomong terus sampai menjelang maghrib nanti sehingga saya harus menghemat omongan saya ya. Kalau terlalu lama, terlalu semangat nanti malah nggak kuat di sore hari nanti. Baik, saya kira begitu. Kita ketemu minggu depan. Presentasi yang pertama siapa? Mas Esa kalau nggak salah ya. Iya, Prof. Ya baik. Saya tunggu presentasinya. Cukup menggunakan PPT ya, tidak perlu menggunakan makalah. Ya, temanya tentang itu nanti silakan Anda kembangkan ke sana kemari bebas. Yang penting tentang Imam Syafi'i atau metode tafsir Imam Syafi'i. Saya kira begitu. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.